Shalom, shalom, loves of God. Happy Blessed Monday. Saya mengucap syukur kalau setiap Senin pagi saya boleh menjumpai lovers of God sekalian berbagi renungan yang pastinya akan memberkati, menginspirasi, dan meneguhkan iman setiap kita. Minyak zaitun itu punya manfaatnya apa? Ini pun hanya beberapa. Pada zaman dahulu digunakan sebagai minyak untuk lampu. Kalau kita minyak kelapa, ya. Menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko diabetes. Sebagai obat pikun alami, menjaga kulit tetap awet muda. Nah, peristiwanya seperti apa Bapak Ibu? Minyak zaitun itu untuk mendapatkan minyak zaitun, maka buah zaitun harus diperas, proses peremukan. Minyaknya keluar jadi berkat buat orang lain. Artinya apa? Kalau Tuhan berbicara kita sebagai pohon zaitun, artinya Tuhan mau agar kita menjadi berkat buat orang lain. Sekalipun berbicara menjadi berkat, itu kadangkala tidak enak Bapak Ibu. Ya, kadangkala perlu namanya peremukan. Coba kita renungkan ketika Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Yusuf sudah 13 tahun dia mengalami peremukan itu. Kenapa? Supaya minyaknya itu keluar dan jadi berkat. Bukan hanya bagi keluarganya dia, tapi bagi bangsa-bangsa di dunia. Ya. Nah, Keluaran 27 ayat 20. Supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Agar dapat memasang lampu tetap menyala. Imamat 24 juga 2 kali disebut di sini dikatakan membawa kepadamu minyak zaitun supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Bicara apa sih ini? Menjadi berkat itu tidak sekonyong-konyong Bapak Ibu, melainkan ada proses peremukan. Bicara berkat itu bicara korban. Coba renungkan Bapak Ibu, setiap pohon menghasilkan buah. Apakah ada buahnya itu dimakan oleh pohon itu sendiri? Tidak pernah ada. Iya kan? Bagaimana buah zaitun bisa berguna menjadi alat penerang bagi manusia kalau dia tidak diremukkan, dia tidak menjadi korban. Kadangkala kita sering bilang, Tuhan aku mau jadi berkat buat orang lain. Pertanyaannya, kita siap nggak diremukkan? Diremukkan apa Pak? Diremukkan ego kita. Ya, mungkin kita akan dianggap rendah oleh orang lain. Mungkin kita akan dianggap hina oleh orang lain. Ya. Tetapi apakah kita rela melakukan itu? Kalau kita siap, berarti kita siap menjadi berkat. Minyak zaitun dipakai sebagai bahan bakar minyak agar lampu tetap menyala. Ini mengingatkan kita bahwa lampu kita agar terus menyala karena kita adalah terang dunia. Karena kita terang dunia, lampu kita tidak boleh mati. Gimana caranya tidak boleh mati? Kita harus punya minyak zaitun. Minyak zaitun keluar ketika diperas, diremukkan. Nah, artinya untuk menjadi terang dunia Bapak Ibu, kita harus siap diremukkan. Pertanyaannya, siap enggak? Ya kan? Mungkin kita bilang, wah kayaknya tambah lama tambah enggak enak nih Pak, belakang-belakangnya nih. Ya, makin enggak enak nih. Diremukkan, bicara korban, ya kan? Tapi inilah fakta Bapak Ibu, kalau kita berbicara mau siap menjadi berkat, kita harus siap menjadi korban. Kita harus siap diremukkan. Kenapa? Matius 5, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, mercusuar Bapak Ibu, menerangi pantai, khususnya pantai berkarang. Tujuannya apa? Memberi arah. Mercusuar itu memberi arahan, ada pantai, ada karang, jangan ke sini, harusnya ke sana. Itu memberi arah. Penjaga mercusuar itu orang yang tanda kutip korban. Kenapa? Di saat orang lain tidur, dia harus begadang. Dan harus betul-betul waspada untuk mengarahkan lampu mercusuarnya itu ke arah pantai, dan begitu dia lihat ada kapal yang menuju ke karang, dia harus arahkan itu
ketika orang lain tidur, dia berkorban. Tuhan mau kita menjadi berkat, kita bicara, kita siap menjadi korban. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Ya, yang pertama, prinsip berbuah adalah tidak ada buah yang dimakan oleh pohonnya sendiri. Artinya berbuah adalah berkorban. Banyak orang bilang, saya mau berbuah, saya mau berbuah, saya mau berbuah. Tapi renungkan ini. Berbuah identik dengan berkorban. Siapkah kita berkorban? Kalau kita belum siap berkorban, jangan kita berani-berani ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau berbuah. Hati-hati. Ya, karena berbuah identik dengan berkorban. Apa kesimpulan kedua? Buah yang Tuhan cari adalah buah yang baik, Bapak Ibu. Matius 7 ayat yang ke-19 berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu renungkan kalimatnya. Tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Jadi bukan hanya sekedar kita menghasilkan buah. Oh, nggak apa-apa deh, yang penting saya ngasilin buah aja deh. Buahnya mau berguna atau tidak berguna, mau asam atau manis, mau apa istilahnya sepet, pahit, nggak enak, sabodo amat, yang penting saya menghasilkan buah. Bukan Bapak Ibu, renungkan ini. Kata baik dalam ayat ini, bahasa Yunaninya itu menggunakan kata Yunaninya adalah kalos. Yang salah satu maknanya adalah useful atau berguna. Jadi artinya Tuhan mau adalah setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang berguna pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa sih maksudnya? Maksudnya ketika kita bilang, Tuhan aku mau berbuah, tetapi tidak mau diremukkan, aku tidak mau berkorban, maka buah kita adalah buah yang tidak berguna. Buah kita hanya buah pajangan, tidak ada bedanya dengan kita buah plastik. Iya kan? Buah plastik, buah yang tidak bisa dimakan, tidak berguna, cuma jadi pajangan doang. Sedangkan Tuhan cari adalah buah yang berguna, buah yang bisa dinikmati oleh semua orang, khususnya di sekitar kita. Tuhan mau agar buah kita adalah buah yang berguna. Buah yang dihasilkan itu harus berguna bagi orang lain, bukan dirinya sendiri. Ingat, prinsip berbuah adalah untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk kita tepuk dada, ini karena saya, ini karena berkat saya, ini karena saya, semua karena saya ujungnya. Jangan. Ya, prinsip berbuah adalah kita berguna bagi orang lain. Kalos. Kesimpulan yang ketiga apa? Ada satu buah yang harus dihasilkan oleh semua orang percaya, yaitu buah roh, Bapak Ibu. Ya, Galatia 5 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kan ada lagunya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya kan? Tapi kayaknya lagu ini lebih enak dinyanyiin ya daripada kita lakuin ya. Yang Tuhan mau agar kita ada buah roh yang harus kita hasilkan. Bapak Ibu kembali ke prinsip buah. Kalos. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ujung-ujungnya adalah harus jadi berkat buat orang lain. Kenapa Tuhan mau agar kita menghasilkan sukacita? Supaya kita bisa menghibur teman-teman kita, orang lain yang sedang dalam kesusahan. Ya, kenapa Tuhan mau agar kita ada kemurahan? Supaya kita bisa memberkati orang lain. Tangan kita boleh menjadi tangan yang telapaknya mengarah ke bawah, bukan yang selalu ke atas. Iya kan? Itu bicara kemurahan. Dan itu kalau kita lakukan, tidak ada hukum yang menentang hal itu, Bapak Ibu. Ya, Alkitab Amplified Bible menerangkan buah roh itu dengan kalimat seperti ini. Buah roh kudus, buah roh adalah buah roh kudus
akibat pekerjaan yang dilakukan, kehadirannya di dalam. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam kita. Makanya tadi kalau kita mau senantiasa berbuah, kita harus tinggal di tepi aliran air. Berbicara tentang Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Karena tanpa adanya kuasa karya Roh Kudus di dalam kita, sulit kita akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Ya, apalagi dalam situasi seperti ini. Bilang, oh, damai sejahtera dari mana? Lagi susah zaman sekarang ya, PHK di mana-mana. Kesulitan di mana-mana. Tetapi kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, maka kita akan dapat menjadi berkat buat orang lain. Yang keempat, salah satu syarat untuk kita berbuah adalah seberapa kita melekat kepada Tuhan. Yohanes 15, kita harus melekat pada pokok anggurnya. Karena tanpa kita melekat, kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Seberapa kita melekat dengan Tuhan, kita akan pasti bisa menghasilkan buah. Sekalipun tadi tidak mengenakan, kita menjadi korban. Pohon untuk bisa menghasilkan buah, itu akan terus dibersihkan. Ya, dikikis. Bukankah itu artinya peremukan? Bukankah itu artinya hal yang tidak enak? Supaya apa? Supaya kita lebih lagi berbuah dan buah kita kalos buat semua orang. Terakhir, bicara menjadi berkat, salah satunya adalah berbuat baik, Bapak Ibu. Ya, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Galatia 6, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ingat, perbuatan baik kita tidak akan pernah sia-sia. Perbuatan baik kita menjadi berkat buat orang lain, itu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Tuhan memiutangi orang yang berbuat baik. Ingat, Tuhan tidak pernah memandang rendah berkat yang kita berikan buat orang lain. Kita berbuah itu Tuhan tidak pernah memandang rendah. Makanya ada upah buat orang yang berbuah. Akhir kata Bapak Ibu, lihat-lihat buah di dahan. Ada yang matang, ada yang mentah. Dengar, hai dengar anak Tuhan. Setia dan teruslah berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita.